warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Zaskia. Nama saya Muhammad Iqbal Sulamal. Nama saya Muhammad Tidya Nugrah. Nama saya David Fernando. Nama saya Fernanda Hafiz. Nama saya Brilian Rizky. Jadi kami di sini akan menceritakan tentang laporan penelitian pembuatan tempat sampah dari botol plastik dari kelompok nitrogen. Seperti yang kita ketahui saat ini, banyak masalah yang muncul berkaitan dengan sampah yang mengganggu kesehatan dan kebersihan lingkungan. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah yang benar ada kaitannya dengan kesadaran tempat sampah. Seperti yang kita ketahui, limbah anorganik ialah jenis limbah yang terdiri dari bahan-bahan yang tidak mengandung karbon atau tidak berasal dari organisme hidup. Limbah ini berbeda dengan limbah organik yang berasal dari bahan-bahan yang dapat terurai secara alami seperti sisa makanan dan limbah tanam-tanaman. Limbah anorganik sering kali bersifat tidak dapat terurai atau memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai, sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih cermat. Ada juga botol plastik. Kalian tahu nggak botol plastik itu apa? Botol plastik merupakan limbah plastik yang menjadikan sampah di Indonesia semakin meningkat. Penggunaan sampah plastik mengalami peningkatan secara terus-menerus sehingga menyebabkan peningkatan pada jumlah sampah plastik di Indonesia. Maka dari itu, kita harus kreatif untuk mendaur ulang botol plastik bekas tersebut menjadi tempat sampah, sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dengan adanya daur ulang botol plastik menjadi tempat sampah ini, itu akan membantu masyarakat menjadi lebih mudah membuang sampah pada tempatnya, sekaligus menghemat biaya agar tidak perlu membeli tempat sampah yang baru. Bagaimana proses pembuatan tempat sampah dari botol plastik tersebut? Apa saja manfaat yang diperoleh dari penggunaan tempat sampah berbahan dasar limbah botol plastik? Atau bagaimana cara efektivitas tempat sampah yang dibuat dibandingkan dengan tempat sampah konvensional itu tersebut? Baiklah, di sini kami akan membahasnya. Di dunia ini ada berbagai macam cara untuk mengurangi sampah plastik anorganik, seperti mendaur ulang sampah dari botol plastik menjadi tempat sampah. Nah, untuk membuat tempat sampah dari botol plastik ini kita memerlukan beberapa alat dan bahan, yaitu botol plastik bekas, kawat bekas, lem tembak, tutup cat, paku, cat pilok, cutter, tang, tutup botol plastik, cat akrilik, dan kantung plastik. Nah, itulah tadi alat dan bahan serta langkah-langkah untuk pembuatan tempat sampah dari botol plastik tersebut. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan tempat sampah dari limbah botol plastik dilakukan melalui beberapa tahap yang sistematis. Dari sekitar 40 botol yang dikumpulkan, sekitar 30 botol berhasil dipilih melalui proses pemilihan dan pencucian, di mana botol yang terkontaminasi dibuang. Setelah itu, botol-botol yang dibersihkan menjadi badan tempat sampah, triplek menjadi alas tempat sampah, serta tutup ember cat menjadi tutup tempat sampah, menghasilkan satu unit tempat sampah fungsional. Dari segi efektivitas, tempat sampah menunjukkan daya tahan yang baik, mampu menampung beban hingga 3 kg tanpa kerusakan. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kerusakan dalam pengumpulan botol plastik yang bersih dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan tempat sampah ini secara efektif. Kedepannya penelitian ini dapat dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak partisipasi serta mengeksplorasi desain yang lebih menarik untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan tempat sampah dari limbah botol plastik. Melalui kolaborasi dengan pemerintah atau lembaga non-pemerintah, proyek ini bisa lebih dioptimalkan untuk mencapai dampak yang lebih luas. Kesimpulan kami dari pembuatan kotak sampah dari botol plastik, yaitu secara keseluruhan penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti terhadap upaya mengurangi sampah plastik dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Dengan hasil yang diperoleh, pembuatan tempat sampah dari limbah botol plastik tidak hanya dapat diadopsi sebagai inisiatif lokal, tetapi juga memiliki potensi untuk diperluas ke tingkat yang lebih luas. Lebih dari sekedar fungsionalitas, penelitian ini juga menyoroti peran penting edukasi dan kesadaran masyarakat dalam keberhasilan program pengelolaan limbah. Masyarakat yang terlibat dalam proyek ini menunjukkan peningkatan pemahaman tentang
pentingnya daur ulang yang merupakan langkah awal dalam menciptakan budaya peduli lingkungan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala yang perlu diatasi, seperti keterbatasan akses terhadap botol plastik bersih dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan efektif. Selain itu, disarankan pula untuk melakukan inovasi dan desain tempat sampah agar lebih menarik dan ergonomis. Desain yang menarik akan meningkatkan daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakan tempat sampah tersebut. Bahkan, mungkin bisa ditambahkan fitur pemisahan jenis tempat sampah untuk mendorong kedisiplinan dalam pengelolaan limbah. Kerjasama dan komunitas lokal, organisasi, non-pemerintah, dan sekolah sangat dianjurkan untuk meningkatkan pengumpulan botol plastik dan partisipasi masyarakat. Terakhir, penelitian ini memiliki potensi untuk diterapkan dalam skala yang lebih besar, seperti di lingkungan sekolah, pusat komunitas, dan fasilitas umum yang besar, sehingga dampak positif yang terhadap pengelolaan sampah dapat lebih dirasakan oleh masyarakat luas dan mendorong perubahan perilaku yang lebih baik dalam pembuatan tempat sampah tersebut. Jadi itu tadi ialah hasil laporan penelitian pembuatan tempat sampah dari botol plastik kelompok nitrogen. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum.